Hi everyone, welcome back to my channel. Sebelum aku mulai, aku mau info sesuatu. Kalian mungkin notice area leher aku terlihat aneh, menakutkan seperti ini. Ini tuh lagi ada ruam atau istilahnya tuh biang keringat gitu. Jadi kondisi kulitnya tuh sempet kayak gatel, kemerahan, terus kayak kulitnya tuh jadi kasar, kering gitu. Nah sekarang sih rasa gatalnya udah hilang ya, jadi tinggal ngurus kulit yang kasar dan keringnya ini aja. Oke, kalian tidak perlu khawatir, bakal sembuh. Anyways, di video kali ini aku akan bahasan review produk terbaru dari brand lokal Wardah, yaitu Physical Sunscreen Serum dengan SPF 50+, PA++++. Nah, sunscreen ini memiliki beberapa produk claims yang sudah tertera di produk packagingnya. Yang pertama, merupakan 100% physical sunscreen yang features mild and gentle formula yang mudah diserap, terus juga menyediakan proteksi yang invisible gitu, karena dia nggak ada white cast-nya di semua warna kulit gitu. Nah, terus dia ini dapat melembabkan dan juga meredakan kemerahan yang mungkin disebabkan oleh radiasi sinar UV gitu. Nah, terus dia ini ringan, terus juga nggak terasa perih atau pedih ketika diaplikasikan di area sekitar mata. Terus juga untuk semua jenis kulit termasuk yang kulitnya sensitif. Terus juga dia ini tidak mengandung alkohol maupun fragrance, jadi nggak ada wanginya. Terus juga ini non comedogenic, non acnegenic, terus hypoallergenic, dermatologically tested, dan cruelty free gitu. Nah, terus sunscreen ini memiliki 3 key ingredients yang sudah tertera di packaging kotaknya ini. Yang pertama ada Uji Kyoto Matcha, atau di ingredients listnya tuh Camellia sinensis Green Tea Leaf Extract. Nah, jadi si Uji Kyoto Matcha atau green tea-nya ini diambil dari premium Japanese tea yang dibudidayakan menggunakan controlled photosynthesis. Jadi, dia ini antioksidannya lebih tinggi dibandingkan matcha atau green tea lainnya gitu. Nah, terus dia ini humectant atau menghidrasi kulit, terus dapat meredakan peradangan, antibakterial, dan juga anti-aging. Nah, terus ada Houttuynia cordata atau heart leaf extract yang merupakan antioksidan, terus dapat meredakan peradangan, antibakterial, terus juga mengandung polysaccharides sebagai humectants untuk menghidrasi kulit. Terakhir ada oatmeal. Nah, kalau dilihat dari ingredients listnya ada Avena sativa atau oat kernel flour, tepungnya, gandum. Nah, dia ini tuh terkenal untuk skin soothing, terus mengandung antioksidan, dapat menghidrasi kulit, dan juga dapat meredakan peradangan. Nah, karena produk ini merupakan produk sunscreen, of course ada yang namanya UV filter. Nah, karena ini physical sunscreen, jadi UV filternya hanya ada physical mineral inorganic UV filter, yaitu zinc oxide. Nah, jadi ini UV filternya cuma ada satu, zinc oxide, nggak ada titanium dioxide gitu. Nah, terus ada ingredients lainnya yang nggak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita. Yang pertama ada Biosaccharide Gum 1, tujuannya untuk skin soothing dan juga humectant untuk menghidrasi kulit. Terus ada Bisabolol. Nah, Bisabolol ini merupakan salah satu komponen aktif dari bunga chamomile. Jadi tujuan utamanya sebenarnya sebagai fragrance, tapi dia juga dapat skin soothing dan juga meredakan peradangan. Terus ada glycerin sebagai humectant untuk menghidrasi kulit. Terus ada allantoin yang sifatnya keratolit, jadi dia ini menghidrasi sekaligus eksfoliasi. Terus ada Artemisia capillaris atau mugwort flower extract. Dia ini itu dapat menyeimbangkan kadar minyak di kulit, terus dapat membantu merawat jerawat, terus juga meredakan kemerahan, terus juga mengandung vitamin A untuk anti-aging. Terakhir ada Haberlea rhodopensis leaf extract, tujuannya untuk skin conditioning, lebih tepatnya apa aku kurang tahu, tapi dia juga dapat antioksidan gitu. Nah, bagaimana performanya di kulit aku? Yuk simak lebih lanjut.
Oke, seperti biasa aku akan mulai bahas dari segi packagingan dulu. Jadi ini penampakan kotak packagingnya sangat informatif. Jadi informasi yang ingin kalian cari, kalian tinggal baca aja. Begitu pula dengan packaging untuk produknya juga informatif. Jadi di belakangnya sudah ada product knowledge-nya, baca aja. Nah, terus dia ini packaging tube tuh bahannya kayak Dove matte gitu, bukan tipe yang glossy licin. Terus dia ini konsistensinya gel warna putih gitu. Terus dia ini tuh ketika dioles di kulit tuh dia terasa ringan, terus dia nggak lengket, terus juga nggak greasy gitu, mudah di blend banget dan terasa nyaman banget lah di kulit. Terus setelah selesai di blend gitu, dia ini hasilnya satin karena kayak ada subtle glow-nya gitu. Terus dia ini juga no white cast sesuai klaimnya gitu. Nah, terus setelah selesai menyerap di kulit gitu, dia tuh nggak akan berubah kayak agak-agak matte gitu seperti physical mineral sunscreen pada umumnya. Jadi dia ini tuh beneran hasil tuh beneran tetap bakal satin seharian gitu. Nah, walau demikian, setelah seharian dipakai tuh dia nggak bikin kulit aku tambah berminyak di area yang biasa berminyak gitu. Nah, terus ketika dipakai di area sekitar mata tuh dia tuh nggak akan bikin perih pedih gitu, which is a good thing. Terus kalau dicium tuh dia nggak ada wanginya, jadi dia no scent, sesuai sama klaimnya no fragrance gitu. Nah, terus setelah seharian dipakai, kalau lagi panas gitu keringetan, dia nggak akan luntur seperti putih susu gitu. Itu yang bikin aku wah sih gitu, karena aku kira ya biasanya itu kan kalau sunscreen yang invisible finish yang nggak ada white castnya gitu kadang-kadang suka bisa bikin luntur seperti putih susu. Nah, tapi physical sunscreen serum dari Wadah ini dia nggak akan luntur seperti putih susu. Jadi kalian kalau lagi panas-panasan di luar, kalian tidak perlu khawatir bakal terlihat aneh gitu di kulit kalian gitu. Tinggal reapply aja gitu. Nah, terus as you can see, aku lagi pakai sunscreen ini di keadaan kulit aku tuh lagi ada hormonal acne dan juga lagi ada biang keringat yang dimana kulitnya itu tuh kering, kasar gitu, dan dia tuh masih terasa nyaman gitu, dan dia nggak bikin kondisi kulit aku tambah parah gitu. Nah, aku dulu nyobain ini selama 10 hari dan nggak ada efek negatif di kulit aku gitu. Nah, waktu ada hormonal acne tuh dia sangat membantu untuk menenangkan kulit aku. Terus juga ketika aku mulai muncul biang keringat ini tuh dia juga mampu soothing gitu, meredakan kemerahannya, menenangkan kulit aku dan juga melembabkan kulit aku. For your information aja, kalau lagi ada biang keringat itu tuh kulit aku tuh selain terasa gatal, kemerahan gitu tuh bakal terasa kering kasar gitu. Nah, kalau lagi nggak pakai skincare itu efeknya tuh di kulit aku tuh biang keringatnya tuh bikin terasa kering ketarik gitu. Nah, tapi setelah pakai skincare maupun itu moisturizer ataupun sunscreen, Wadah ini yang lagi aku cobain itu beneran membantu melembabkan kulit yang lagi kering dehidrasi gitu, dan juga kering karena kurang minyaknya gitu. Nah, tapi perlu aku kasih tahu, kalau kondisi kulitnya beneran kering banget sampai kayak ada kulit yang kayak mau ngelupas gitu atau dry patches, itu unfortunately bakal kayak menempel gitu, sunscreennya kayak ada bekas-bekas putih gitu. Nah, itu kan bakal susah diratain ya, jadi terima aja kondisinya. Untungnya aku lagi nggak ada rencana keluar rumah, jadi aku ya terima aja kondisi kulit aku sedang seperti ini gitu. Nah, intinya maksud aku adalah sunscreennya Wadah ini tuh dia ada kemampuan untuk melembabkan gitu, jadi bisa digunakan untuk yang jenisnya kering gitu, bukan cuma yang berminyak gitu. Jadi dia betul klaimnya bisa digunakan di semua jenis kulit. Nah, terus kan tadi aku bilang aku coba ini tuh pas keadaan kulit aku lagi ada jerawat hormonal dan juga biang keringat gitu, yang dimana kondisi kulitnya berarti kan lagi sensitized gitu kan. Nah, ketika kondisi kulit lagi sensitized tuh dia membantu menenangkan gitu. Jadi dia juga bisa dipakai di kulit yang jenisnya sensitif dan juga yang lagi sensitized gitu. Ingat ya, sensitif itu jenis kulit, sensitized itu kondisi kulit, permasalahan kulit begitu. Nah, terus mungkin kalian ada yang berpikir, ada yang bertanya-tanya, apakah physical sunscreen serum ini ada water resistance-nya? Nah, menurut aku enggak, tapi aku juga nggak bisa memastikan itu karena aku tidak punya UV camera untuk ngecek kebenarannya. Dan juga sebenarnya di produk packagingnya dan juga di sosmednya Wadah itu tidak ada klaim mengenai water resistant. Jadi menurut aku kayaknya
enggak deh gitu. Tapi kalian kalau punya UV camera, kalian bisa cek sendiri ya, apakah dia bisa water resistant gitu. Nah, kayaknya segitu aja review aku mengenai physical sunscreen serum dari Wardah. Menurut aku ini salah satu physical sunscreen the best dari brand lokal gitu, yang pernah aku cobain ya gitu. Nah, mengenai efeknya yang aku jelasin di hormonal acne maupun di kulit yang kering banget karena misalnya kayak yang keringat kayak aku ini, itu efeknya di kulit aku aja, mungkin hasilnya akan berbeda di kulit kalian gitu. Jadi mesti dicobain sendiri gitu. Nah, segitu aja review aku mengenai sunscreennya Wardah UV Shield Physical Sunscreen Serum SPF 50+ PA++++. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye!